Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Rangga Putri Suara dengan NPM 22106312 Kali ini saya akan membahas mengenai financial technology atau vintage ya. Kita akan kupas tuntas semuanya. Tidak semuanya sih sepertinya. Ya, kulit-kulitnya aja lah. Tidak semuanya. Kita juga akan bahas dulu tentang financial technology yang akan dibahas apa gitu ya. Lalu vintage itu sebenarnya juga apa? Lalu kita akan review salah satu aplikasi vintage-nya gitu ya. Dan mungkin ya kita akan tunjukkan juga, saya akan tunjukkan juga bentuk aplikasi vintage yang lainnya gitu ya. Oke, kita bahas dulu deh tentang financial teknologinya itu apa sih? Nah, vintage itu penggunaan teknologi untuk membuat segala hal tentang mengelola dan berurusan dengan uang dan keuangan menjadi lebih mudah, menjadi lebih cepat juga, dan menjadi lebih praktis gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita bahas mengenai financial teknologi itu lumayan luas ya. Jadi, kita bahas lebih singkatnya aja, lebih spesifiknya aja, yaitu tentang dompet digital. Nah, dompet digital yang akan saya bahas utamanya itu adalah mengenai GoPay ya. Dan mungkin eh, jika ada waktu saya mungkin akan bahas sedikit tentang Dana atau mungkin Shopee Pay-nya gitu. Oke, kita langsung bahas aja tentang GoPay ya. Tapi sebelum ke review aplikasi GoPay-nya gitu, saya akan membahas dulu gitu tentang sebenarnya tentang ekosistem GoPay-nya gitu. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, yang ini ya. Saya akan bahas mengenai, kita fokus di bagian ini aja, bagian ini aja. Oke, bagian Goto Financial. Jadi si GoPay ini adalah sebagian kecil dari sebuah perusahaan yang besar gitu. GoPay ini adalah sebuah dompet digital ya kan, atau metode pembayaran. Uh, ya, di bagian metode pembayaran payment di sini ya. Nah, sebenarnya GoPay itu hanya sebagai kecil gitu dari sebuah perusahaan induknya Goto Financial gitu kan. Nah, sebenarnya banyak yang berada di bawah naungan Goto Financial gitu kan. Di bagian, terutama di bagian paymentnya. Di sini ada GoStore, GoBiz, ada Iris, ada Selly, ada Moka, ada Mitrans ya. Ini sering kita temuin juga di merchant-merchant atau retail shop ya. Oke, sebentar saya akan share screen ekosistem GoPay lainnya. Nah, ini ya. Pertama, kita bahas dulu. Yang paling utama adalah tentunya GoPay dong pastinya. Nah, di sini GoPay itu adalah dompet digital yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai transaksi keuangan seperti pembayaran, tagihan, transfer uang, pembelian pulsa, dan pembayaran dari berbagai merchant. Nah, keluarganya itu ada GoPay Letter, ada GoPay Pinjam, ada Go Tagihan, ada Go Investasi, ada Go Sure ya. Dan masing-masing ini memiliki fiturnya masing-masing gitu. Jadi di dalam GoPay ini kita bisa menggunakan GoPay Letter ya. Di sini untuk layanan pinjaman online. Lalu kita bisa juga GoPay Pinjam, ini untuk pinjaman online juga, ya kan? Tapi mungkin ada perbedaan di bagian GoPay Later dan GoPay Pinjam. Selayaknya Pay Later ya, GoPay Later pasti kita bisa melakukan pembayarannya secara bertahap gitu. Namun untuk GoPay Pinjam ini mungkin perbedaannya saya kurang tahu juga dibandingkan GoPay Later, karena kalau GoPay Later pasti seperti Pay Later yang lainnya ya, kita akan bisa membayarkan secara bertahap. Lalu ada Go Tagihan, di sini memungkinkan pengguna untuk membayar tagihan listrik, air, telepon, dan internet. Ada Go Investasi ya, ini instrumen kayak reksadana dan emas ya. Lalu ada Go Sure, ini perlindungan, ini untuk asuransi ya. Oke, mungkin saya akan share screen satu lagi tentang finance ya, partner dari GoPay-nya. Di sini ada Alfamart ya, ada App Store, ada BCA, Bluebird, lalu ada juga BNI di sini, lalu ada juga BRI, BSI, SIM ya, bank juga ini, Kodashop ya,
Koda Shop ini kalau tidak salah tempat untuk top up game ya kalau tidak salah. Lalu gua ada Gojek, Google Play, Indomaret, Bang Jago ya. Yang saya sempat bahas sebelumnya sebelum membuat video ini pada bagian bank digital saya sempat bahas bahwa Bang Jago ini berpartneran dengan GoPay, begitu pun sebaliknya. Lalu ada Mandiri, McD, PLN, Telkomsel, ya, Tirta Dharma, Tokopedia, XL, XX1. Sebenarnya pasti masih banyak lagi sih. Nah, untuk sekelas GoPay dengan perusahaan yang sebesar itu, merchantnya pasti sangat banyak lagi yang bisa ditampilkan gitu. Oke, mungkin itu saja pembahasan kulit-kulitnya. Selanjutnya mungkin kita langsung aja ya ke bagian review aplikasinya. Oke, saya sekarang sudah berada di tampilan GoPay, tapi ini masih berada di aplikasi Gojek ya. Ini bukan aplikasi GoPay-nya. Nanti mungkin saya akan buka juga di bagian aplikasi GoPay-nya tersendiri. Itu seperti apa sih bentuknya? Oke, nanti kita akan lihat ya. Oke, kalau misalkan kita lihat di sini, saldo saya 0. Saldo saya 0. Di sini langsung ada GoPay Coin. Jadi sedikit cerita bahwa waktu itu GoPay waktu zaman-zaman bermitra dengan Bank Jago, mungkin waktu awal bermitra dengan Bank Jago, lalu memberikan 100.000 koin GoPay, ya koin GoPay itu untuk membuka eh, Bank Jago, rekening Bank Jago gitu ya, membuka rekening Bank Jago di awal, lalu mendapatkan cashback GoPay Coin sebesar 100.000 gitu. Nah, di sini langsung disuguhkan oleh saldo dan GoPay Coin. Di sini langsung ada limit aktifan pay later ya. Ini hal yang menjadi krusial juga karena sangat mudah untuk aktifan pay later karena tinggal klik aja aktifan pay later di sana. Kita cek lagi metode yang lainnya karena kan tadi banyak ya. Ada GoPay Coin, ada GoPay Later ya, ini saya bahas, ada GoPay tabungan juga, Bayi Jago. Ini adalah metode-metode yang bisa kita tambahkan ya. Terutama nih kantong utama nih. Ini adalah kantong utama saya di Bank Jago ya. Kita bisa saling integrasikan. Jadi mengapa saya suka dengan ekosistemnya yang sudah dibangun oleh perusahaan-perusahaan ini? Karena ini mempermudah saya sendiri. Karena saya bisa bayar dengan Bank Jago, saya bisa bayar dengan GoPay, dengan untuk pembayaran misalkan pembelanjaan di toko online Tokopedia, seperti itu ya. Jadi ini mempermudah saya. Jadi eh, mengapa saya suka menggunakan aplikasi-aplikasi seperti GoPay dan Jago gitu, Bank Jago gitu. Oke, selanjutnya ini adalah fitur-fiturnya yang ditawarkan. Ada fitur bayar ya di sini. Nah, ini kita bisa langsung menggunakan QRIS ya, biasanya untuk scan QRIS. Lalu kita bisa bayar ke Alfamart dan kita bisa transfer bank. Ini kayaknya limitnya sudah habis waktu awal kalau tidak salah, sempat gratis dulu, tapi saya lupa juga. Oke, nah, jika saya scroll ke bawah itu ada kontak yang bisa saya transfer uangnya, uang GoPay ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa di view ya. Nah, kalau misalkan kita ke sebuah retail shop seperti Alfamart ya kan atau Indomaret, kita bisa menunjukkan kode juga nih. Selain kita bisa scan QR, kita bisa juga tunjukkan QR kita. Nah, ini dia. Mungkin ini tidak bisa ya diakses. Mungkin saya akan tunjukkan saja di sini. Nah, seperti ini. Jadi retail shop di sana lah yang scan QR kita gitu. Mungkin bisa dilihat. Nah, seperti ini. Nanti ada expirednya ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kita kembali lagi ke bagian awal. Di sini ada top up ya. Kita coba instan. Nah, di sini bisa top up misalkan 18.000 ya kan. Di sini ada metode pembayaran, ada dong pastinya. Misalkan pilih metode pembayarannya Indomaret, kantong utama, lagi-lagi ada Bank Jago di sini, ya kan? Soalnya juga bisa tambahkan metode lain ya kan. Nah, di sini ada metode top up banyak sekali. Ada bisa kita minta ke teman atau keluarga, minta driver transfer GoPay ke kamu gitu kan. Bisa di minimarket dan warung manapun terdekat itu. Jadi ini
metode-metode buat top up GoPay. Nah, kita juga bisa minta GoPay gitu. Istilahnya malak lah. Saya juga sering kok meminta GoPay karena untuk transfer dari bank ke GoPay ya kan, itu kan minimal harus 10.000 ya kan. Jadi terkadang saya kurang 1.000 atau kurang 2.000. Jadi kita bisa langsung aja minta, tunjukin aja QR kita gitu kan, minta ke teman kita minta 1.000 2.000 gitu. Itu sering kok dilakukan. Bahkan di teman-teman saya pun sering melakukan itu. Di sini ada fitur jago nih, langsung tampil nih. Tertarik saya langsung dengan fitur ini. Nah, ini nunjukin kantong-kantong kita ya. Di sini ada saldo-saldo saya, kantong utama saya. Di sini malah minus satu ya, minus RP1 karena sudah 2 bulan tidak diisi saldo juga sih. Selalu kita tadi ngacak ya. Kita ke tabungan dulu deh. Tabungan dulu. Di sini ada hal yang bisa kita baca. Kalau misalkan tabungan ini keuntungannya bunga 2,5%, lalu saldo tak terbatas gitu ya. Gratis biaya admin juga gitu. Oke, mungkin kita lihat. Saya belum pernah coba juga sih GoPay tabungan ini. Oke, ini harus daftar dulu ternyata. Kita skip aja dulu ya. Lalu di sini kita bisa transfer ke bank gitu kan. Nah, eh, lalu di sini kita bisa transfer ke bank gitu kan. Mungkin saya tidak bisa buka karena saya sering transfer ke bank, jadi pasti ada rekening-rekening bank teman-teman dan juga rekening-rekening bank saya juga. Oke, di sini ada GoPay Later ya, kita coba klik, tapi tidak coba daftar ya, kita coba klik aja. Nah, ini mungkin persyaratan untuk mendaftarnya dulu, ya kan? Ini bisa kita baca-baca sebelum aktifkan gitu, tapi disarankan untuk tidak. Lalu ada GoPay pinjam ya, seperti yang tadi Pay Later tadi, hampir mirip. Lalu ada riwayat, di sini riwayat transaksi saya. Mungkin tidak bisa terlalu ditunjukkan. Oh, bisa. Kira saya ada hal yang perlu dirahasiakan. Nah, saya lebih sering menggunakan GoPay untuk pembayaran Telkomsel ya. Ya, bisa dilihat Telkomsel ya kan. Saya sering menggunakan GoPay untuk transaksi sehari-hari juga. Lalu ada tarik tunai, ada GoCoin ya, ada gaming. Ini banyak sekali fitur-fitur yang bisa dieksplor ya kan. Tapi banyak sekali fitur yang belum saya buka di sini. Termasuk yang saya sedang buka ini Go tunai ya, tarik tunai dari GoPay kita, jadi saldo GoPay kita bisa ditarik gitu kan. Lalu ada Go tagihan, ini pasti mengenai tagihan listrik yang tadi yang seperti kita bahas ya di awal. Ada PLN, token bisa bayar, GoPay Later gitu. IndiHome ya, bahkan ada pembayaran ke internet juga. Oke. Ada GoPay promo ya di sini. Kita bisa cek cashback di sini. Ini berguna sekali ya untuk cashback ini. Dan ada gaming yang terakhir. Oke. Sebenarnya masih sangat luas sekali untuk pembahasan GoPay ini. Ini adalah pembahasan fitur-fiturnya aja. Mungkin untuk mengetahui tingkat bunganya, kita bisa cek semuanya di kita bisa cek semuanya di websitenya GoPay gitu. Kita bisa baca semuanya di sana, sudah lengkap gitu. Berikut dengan tutorial-tutorial cara untuk mendaftar sesuatu gitu. Misalkan kita ingin aktifkan Pay Later, di sana ada user flow-nya gitu. Mereka buatkan. Mungkin selanjutnya saya akan buka dari aplikasi GoPay-nya langsung ya. Nah, di sini. Nah, ini ada halaman utamanya sama ya, 0 juga. Karena tadi juga 0 gitu. Nah, di sini kita di aplikasi mungkin bedanya kita bisa analisis ya keuangan kita, pengeluarannya. Nah, di sini di Desember total keluarannya baru 5.000 doang. Nah, di November sekitar 100.000. Lalu di Oktober ini yang paling besar sekali ya. Dari tadi sempat saya bahas juga di bank digital, pengeluaran Oktober itu lumayan besar juga di bagian sekitar 361 di sini. Nah, di sini di bawah kita bisa lihat juga nih kategori pengeluarannya.
Ada belanja, ada transfer, ada gaya hidup, belanja pokok, ya kan? Ada lainnya nih. Mungkin kita bisa buka lainnya itu seperti apa. Oh, di lainnya ini pada Oktober saya melakukan transaksi kepada Mister DIY ya, sebuah toko. Nah, bagian September 10.000 kita bisa analisis lah. Sama seperti eh, pada bank digital ya, kita bisa analisis pengeluaran kita, boros seberapa boros kita pada bulan ini gitu. Kurang lebih sama sih seperti eh, kita buka di aplikasi Gojeknya itu. Tidak ada bedanya. Di sini kita bisa transfer juga sama aja. Mungkin kalau di sini dibuat lebih spesifik aja sih daripada di Gojek kan mungkin itu kan aplikasi Gojek gitu kan. Jadi kalau misalnya di GoPay ini lebih khusus aja sih untuk GoPay sendiri. Makanya tidak ada navbar ya. Di sini adanya langsung QRIS. Nah, kita juga langsung bisa tunjukin kode nih kayak tadi yang Alfamart. Tapi mungkin nggak akan share screen di sini. Mungkin kita bisa, oh kita nggak bisa karena saldo kita nggak ada. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa saya bahas dari mengenai GoPay ya. Sebenarnya seperti yang saya bilang di awal, ini luas banget kalau misalnya kita bahas tentang finansial teknologi vintage ya. Jadi, tapi saya hanya ingin bahas spesifiknya yaitu tentang dompet digital ya, GoPay. Terus juga Dana ya, ada juga Dana gitu sebagai dompet digital. Oke, mungkin itu saja. Eh, Masih kurang lengkap ya sebenarnya. Tapi dengan durasi yang terbatas juga, kita tidak bisa bahas sepanjang itu mengenai finansial teknologi karena sangat luas sekali dan mungkin juga di luar dari kemampuan saya. Oke, mungkin eh, ada salah-salah kata mohon dimaafkan dalam penjelasan tentang financial teknologi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang sudah menonton.